Ada kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemerintah Indonesia akan meluncurkan program cek kesehatan gratis di sekolah secara serentak pada 4 Agustus 2025 yang dilaksanakan di 12 lokasi di berbagai daerah. Peluncuran ini sebagai bagian dari upaya percepatan program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan. Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Opa. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan meluncurkan program cek kesehatan gratis atau CKG untuk seluruh anak sekolah. Program ini dimulai pada Senin 4 Agustus 2025 bertepatan dengan tahun ajaran baru. Program ini akan menyasar 53 juta siswa Indonesia jenjang SD hingga SMA hingga madrasah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan program ini tak sekedar untuk mengetahui potensi sakit apa yang dialami oleh siswa. Program yang paling fundamental dari SDM unggul karena kalau tanpa didukung oleh kesehatan yang prima, baik itu kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kesehatan moral, maka kompetensi tidak bisa maksimal. Nah, oleh karena itu, untuk membangun SDM unggul, ini isu kesehatan ini menjadi sangat fundamental bagi anak-anak kita. Oleh karena itu PKG, pemeriksaan kesehatan gratis untuk sekolah ini juga sangat-sangat fundamental. Tetapi tentu saja bukan semata-mata untuk mengetahui ada potensi sakit apa bagi anak-anak. Tetapi yang lebih penting lagi kan kalau ada yang sakit segera diobati, kemudian yang lebih penting lagi adalah bagaimana menjaga kesehatan anak-anak kita. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan program ini merupakan salah satu quick win Presiden Prabowo dan menjadi program kesehatan terbesar yang pernah dijalankan pemerintah. Program cek kesehatan gratis ini adalah salah satu dari program quick win Bapak Presiden Prabowo. Dan ini merupakan program yang terbesar jangkauannya ke masyarakat. Karena yang diharapkan setiap tahunnya nanti kita bisa menjangkau 280 juta atau seluruh populasi masyarakat Indonesia agar melakukan cek kesehatan gratis setiap tahunnya. Sebelum resmi diluncurkan untuk semua anak-anak usia sekolah, CKG anak sekolah telah diberikan kepada siswa sekolah rakyat. Setidaknya ada sekitar 72 sekolah rakyat dengan cakupan 7 ribuan siswa. Sejak diluncurkan pada 10 Februari 2025, program CKG menjangkau 16,4 juta masyarakat. Dengan perluasan kesatuan pendidikan, program ini ditargetkan mampu menyentuh seluruh populasi Indonesia hingga 280 juta jiwa setiap tahunnya. Tim Liputan, Metro TV. Selamat pagi Indonesia, mari kita cari tahu mengapa pada tanggal 4 Agustus 2025 menjadi hari peluncuran atau kick-off program cek kesehatan gratis secara nasional. Kemudian juga apa saja sih akan didapatkan oleh siswa dalam program ini. Kita akan sama-sama ulas di Selamat Pagi Indonesia. Kita kita melihat slide yang pertama pemirsa. Untuk program ini menargetkan 53,8 juta siswa dan 282.317 satuan pendidikan. Cakupannya ini beragam ya, mulai dari tingkat sekolah dasar, SMP, SMA, madrasah, serta sekolah rakyat dan juga pesantren. Jadi pemerintah ini menyebutkan kalau program CKG sebagai bagian dari upaya jemput bola untuk bisa memastikan akses layanan kesehatan secara merata dan juga preventif. Ada pencegahannya yang dilakukan sejak dini. Kita akan sama-sama beralih ke slide yang kedua pemirsa, karena saya yakin ini adalah hal yang paling buat penasaran. Apa saja sih kira-kira jenis pemeriksaan yang didapatkan? Dan kita akan sama-sama lihat pemirsa, kalau sebagai informasi jenis pemeriksaan yang didapatkan ini perjenjangnya berbeda-beda ya. Saat ini kita akan bahas untuk jenjang sekolah dasar terlebih dahulu. Untuk jenjang SD ini total ada 13 layanan pemeriksaan yang didapatkan untuk rentang usia 7 hingga 12 tahun. Kita akan sama-sama lihat pemirsa. Yang pertama yang diperiksa adalah status gizi anak. Tentu ini menjadi penting ya, karena memang gizi dari seorang anak terutama di masa-masa pertumbuhan ini menjadi sangat krusial untuk menentukan bagaimana mereka berpikir ke depannya. Kemudian juga tekanan darah ini dicek, gula darah,
tuberkulosis, lalu telinga, mata, dan gigi tentunya juga harus diperiksa ya, karena ini memang salah satu hal yang wajib dilakukan. Dan yang menarik pemirsa adalah sejak SD ternyata pemerintah ini sudah mengedepankan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan mental atau mental health kejiwaan. Dan juga ada pemeriksaan hepatitis B, kita akan sama-sama lihat. Next, untuk kelas 4 sampai 6. Di slide selanjutnya kita akan sama-sama lihat bahwa ternyata juga sudah mulai dilakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi. Mengapa baru dilakukan di kelas 4 sampai 6? Karena kita tahu ya, masa puber ini rata-rata mulai terjadi di rentang usia kelas 4 sampai 6. Jadi sekitar usia 9 hingga 11 tahun anak-anak ini mulai melakukan dan juga mulai mengalami pubertas. Kemudian juga yang mulai diperiksa lainnya di kelas 4 sampai 6 adalah tingkat aktivitas fisik dari anak-anak, lalu juga merokok ya, karena ini sebenarnya hal yang cukup menyedihkan. Namun ternyata banyak anak-anak di usia 10 hingga 11 tahun di kelas 5 sampai 6 yang ternyata ini sudah mulai merokok pemirsa. Dan yang juga diperiksa adalah riwayat imunisasi kelas 1. Jadi dilakukan imunisasi, riwayatnya ada apa saja untuk memastikan bahwa semuanya terpenuhi untuk rentang anak-anak yang duduk di sekolah dasar. Dan kita akan beralih ke slide yang selanjutnya pemirsa. Kalau tadi kita bahas apa saja layanan pemeriksaan yang didapatkan oleh siswa di jenjang SD, kalau di jenjang SMP di usia 13 sampai 15 tahun, total layanan pemeriksaan yang didapatkan ini lebih banyak ya. Jadi totalnya ada 15 pemeriksaan. Perbedaannya atau fokus utama pemeriksaan di layanan SMP ini adalah pada perubahan hormon, kemudian juga ada kesehatan reproduksi awal, penyakit keturunan dan juga menular, serta kesadaran gaya hidup sehat. Kita akan sama-sama baca satu persatu. Ini status gizi, kemudian merokok, tingkat aktivitas fisik, ini seluruhnya sudah dilakukan juga sebenarnya ya. Pemeriksaannya di tingkat sekolah dasar, kemudian juga gula darah kelas 7, lalu juga tuberkulosis, talasemia, anemia, telinga, mata. Kita akan sama-sama lihat di slide selanjutnya juga ada pemeriksaan yang dilakukan yaitu gigi, kejiwaan, lagi-lagi mental health ini sangat penting. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan hepatitis B dan C, kesehatan reproduksi dan juga riwayat imunisasi HPV untuk siswa-siswa yang duduk di kelas 9. Pada intinya, semua pemeriksaan jenjang SD ini tetap dilakukan ya. Namun ada sejumlah tambahan seperti anemia, talasemia, pemeriksaan HPV, kesehatan reproduksi, dan juga mental health lanjutan. Jadi pemeriksaan mental health ini juga dibagi kategori yang berbeda-beda. Kalau SMP ini pemeriksaan mental health-nya sudah lanjutan ya. Karena mungkin tingkat stres dan juga tingkat hal-hal yang dipikirkan ini sudah semakin meningkat ya kalau masuk ke jenjang SMP. Kita beralih ke slide selanjutnya pemirsa. Ada jenis pemeriksaan kesehatan yang didapat oleh siswa SMA. Usianya ini adalah usia 16 hingga 17 tahun ya. Untuk jumlah pemeriksaannya ini ternyata lebih sedikit dibandingkan yang didapatkan oleh siswa yang duduk di bangku sekolah dasar dan juga SMP. Total ini ada 14 jenis kesehatan yang diperiksa. Yang pertama adalah status gizi, kemudian merokok, tingkat aktivitas fisik, tekanan darah, gula darah, tuberkulosis, talasemia. Selanjutnya kita akan sama-sama lihat apalagi yang dicek untuk usia 16 hingga 17 tahun pemirsa, yaitu ada pemeriksaan anemia remaja putri, telinga, mata dan gigi, kejiwaan lagi-lagi diperiksa, hepatitis B dan C, serta kesehatan reproduksi. Fokus utama yang berbeda antara jenjang SMA dengan jenjang SD dan SMP adalah untuk mendeteksi awal penyakit kronis. Kemudian juga yang menarik mulai dilakukan pemeriksaan berupa konseling ya. Ini mungkin masih berkaitan dengan mental health, namun ternyata tidak hanya dari segi itu saja, juga dilakukan konseling untuk karir dan kesehatan serta kesiapan kesehatan menjelang dewasa. Kita akan sama-sama lihat pemirsa di slide selanjutnya. Ya, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin ini menyatakan bahwa cek kesehatan gratis di sekolah ini juga memperkenalkan cek kesehatan jiwa. Mengapa hal ini menjadi penting? Karena banyak
selama ini kita ini tidak bisa mengidentifikasi kalau ternyata masalah kejiwaan sudah terjadi di anak-anak kita. Sekali lagi diingatkan bahkan oleh Menteri Kesehatan bahwa mental health ini menjadi sangat penting. Jadi benar-benar hasil CKG ini diharapkan bisa mendeteksi, mencegah, dan jika ternyata ditemukan masalah mental bisa segera diobati agar memang penerus bangsa kita ke depannya SDM semakin unggul. Nah, lantas sebagai informasi tambahan, jika sudah selesai apa saja hasilnya bisa didapatkan di mana? Jadi setiap hasil pemeriksaan ini nantinya akan dicetak ya secara digital dalam rapor kesehatan siswa. Ini tersedia di aplikasi Satu Sehat Mobile atau juga bisa dikirimkan di pesan singkat. Jika memang dari hasil pemeriksaan ini ditemukan adanya indikasi penyakit serius, maka siswa ini akan langsung dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Jadi kita sama-sama dukung program cek kesehatan gratis. Semoga memang CKG ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat, orang tua dan juga seluruh pihak akan pentingnya untuk menjaga kesehatan, tidak hanya memeriksa saja melainkan juga rutin secara berkala dilakukan pemeriksaan. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda Selamat Pagi Indonesia akan kembali hadir untuk Anda dengan informasi Otoritas Jasa Keuangan berencana meninjau ulang aturan mengenai rekening pasif atau dormant account di perbankan. Download Metro TV Extend sekarang.